Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi dalam program Demokrasi Ekonomi Indonesia. Jadi bersama kami dari Yayasan Proklamator Bung Hatta, dan bersama saya sekarang ini adalah Profesor Dr. Maizar Rahman. Beliau adalah Ketua Umum Yayasan Proklamator Bung Hatta. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Lemigas, Lembaga Minyak dan Gas, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Acting Sekjen OPEC dan juga Komisaris Pertamina. Jadi saya kira beliau sangat kompeten dan sangat tahu betul tentang permasalahan pengelolaan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi di Indonesia ini. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang masalah itu. Selamat siang, Profesor. Selamat siang, Pak Isrenal. Jadi kita langsung saja, sebagaimana kita ketahui, Prof, di Undang-Undang Dasar kita tahun 45, pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada kenyataannya, saat ini eksploitasi kekayaan alam kita ini lebih banyak dilakukan oleh modal asing. Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang hal ini? Baik, terima kasih Pak Isrenal atas pertanyaannya. Jadi memang sesuai apa yang disampaikan Pak Rasdinal, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dan ayat 2 dan 3 itu intinya itu adalah bahwa untuk keamanan negara kita, pertama ya masalah pasal 2 yaitu mengatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting itu dikuasai negara dan untuk dikuasai negara, begitu Pak ya. Ya. Dan itu artinya memang kita Bung Hatta dalam hal ini memikirkan bahwa keamanan negara itu harus dibela. Artinya misalnya PLN itu suatu cabang produksi yang penting, gitu ya. Kalau kita serahkan pada swasta, pada suatu waktu misalnya negara kan untuk melindungi rakyat ya, harga listrik harus sekian, swasta nggak mau, terus dipadamkan seluruh listrik di negara ini. Gimana? Ya. Kan itu cabang produksi yang paling penting dan yang menderita adalah negara kita. Makanya itu satu contoh, belum lagi cabang-cabang produksi lain, misalnya dalam bidang transportasi misalnya ya, atau bidang-bidang apa namanya itu, suplai bahan makanan dan sebagainya itu ya. Logistik. Nah, itu tuh untuk kestabilan bagi rakyat kita itu harus dikuasai negara, jangan dikuasai asing. Jadi saya rasa salah satu hal yang penting itu adalah demikian. Ya. Nah, untuk itu sampai sekarang kan kita melihat bahwa PLN itu memang masih dikuasai negara ya, merupakan pada usaha negara. Dan tentu saja PLN itu dalam rangka bisa meningkatkan apa namanya itu, pelayanan kepada rakyat. Harus ada peningkatan kapasitas daripada pasokan listrik yang ribuan gigawatt gitu. Ini memerlukan investasi dan memerlukan modal. Untuk itu akhirnya memang mengundang ya investor-investor swasta, tapi bukan sebagai yang menguasai jaringan supply. Jaringan supply tetap oleh PLN. Jadi boleh swasta itu investasi, dan kemudian antara PLN dengan swasta itu ada namanya power agreement ya, PPA ya, artinya itu artinya perjanjian untuk supply dengan harga yang ditentukan, demikian ya. Jadi tentu harapan kita akhirnya semuanya itu akan dikuasai oleh PLN atau negara, tapi tentu harus bertahap gitu ya. Nah, itu yang mengenai yang pasal 2 ya. Ya. Mungkin apa saya terus ke pasal 3 atau masih ada penjelasan lain yang harus ditambahkan Pak Rizal? Ya, pasal 2 ini terkait dengan sumber daya alam, dia pasal 2 ya. Jadi sumber daya alam
terutama migas ya. Migas itu kan banyak Ya, asingnya yang itu butir 3 kan? butir 3 ya. Butir 3. Iya. Silakan aja lanjut ya. Butir 3 ya. Coba lanjut ya ke butir 3. Ya. Jadi butir 3 mengatakan bumi, air dan segala kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai negara. Ya. Dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Nah, itu penting sekali ya. Jadi kita yang memiliki dan kita yang harus menikmati. Kan itu prinsipnya ya. Jangan dinikmati oleh yang orang lain atau negara lain. Nah, tapi pada waktu itu gitu, saya pernah membaca Bung Hatta sendiri menyadari kemampuan negara kita. Ya. Bahwa semua industri besar itu memerlukan modal yang besar dan Indonesia waktu itu tidak punya. Makanya Bung Hatta tuh pernah berkata pada waktu itu bahwa investor asing, modal asing dibolehkan masuk, ya, karena mereka mempunyai modal, mempunyai manajemen dan mempunyai teknologi. Tapi kemudian kata Bung Hatta, secara bertahap Indonesia harus mulai menguasai sedikit-sedikit. Baik itu manajemen, baik itu teknologi maupun modal, sehingga akhirnya pada waktu tertentu semua itu ada di kuasai negara, ya mungkin apakah 10 tahun atau 20 tahun, yang memang sebetulnya waktu itu sudah harus dimulai sejak awal kemerdekaan kita ya. Tapi kenyataannya sekarang memang kalau kita lihat bahwa sebagian besar daripada kegiatan-kegiatan sumber daya alam, baik itu minyak dan gas maupun pertambangan mineral dan batu bara, itu masih sebagian besar masih dikuasai. Memang kita punya untuk bidang migas misalnya kita punya Pertamina, ya. Untuk mineral kita punya PN batu bara, atau juga di bidang aluminium ya kita punya juga perusahaan BUMN ya. BUMN juga ya. Tapi sebagian besar sebetulnya masih dikuasai oleh negara dan ini yang sebetulnya cita-citanya itu bagaimana itu dikuasai, dan memang kalau saya mikir agak terlambat sebetulnya ya. Karena kita sudah lama sebetulnya itu. Di bidang migas sendiri ada Pertamina, yang boleh katakan mempunyai lapangan sendiri ya. Tetapi kalau dilihat produksinya ya mungkin waktu itu ya, waktu produksi lagi memuncak ya, tahun-tahun 96-an sekitar 1,6 juta barel per hari. Itu Pertamina waktu itu masih kecil ya, masih mungkin 500.000 barel ya. Nah, sayangnya sekarang produksi itu menurun. Dari dulu 1,6 juta barel tahun 96, sekarang tinggal hampir di bawah 600.000 barel per hari gitu ya. Ini yang memang harus pikirkan bagi pemerintah, bahwa kebutuhan migas kita ini di masa depan itu masih besar ya. Tahun 2040 kebutuhan migas kita itu masih 20%. Minyak ya, 20%. Padahal kalau sekarang itu kebutuhan minyak itu 1,6 juta barel itu, pada tahun 2040 itu 20% dari 7 juta barel. Jadi harus produksi dalam negeri itu harus meningkat sebetulnya gitu ya. Walaupun itu dikatakan dalam peningkatan energi baru, tahun 2040-2050 itu energi baru itu memang sudah porsinya membesar, tapi tidak bisa kita mengabaikan bahwa minyak dan gas itu kita masih perlu. Dan itu sehingga sekarang itu harus selalu berusaha meningkatkan produksi. Saya rasa itu yang harus kita perjuangkan oleh bangsa kita ya. Kenapa sampai sekarang itu penguasaan negara kita terhadap itu masih tetap berjalan, itu karena usaha untuk bisa menguasai teknologi, manajemen, sampai permodalan itu kurang berjalan lah. Itu yang sekarang proporsionalnya antara Pertamina yang di negara dengan asing itu, khusus untuk minyak dan gas itu kira-kira seperberapanya ya? Yang Pertamina itu berapa persen? Kalau sekarang itu kan produksi itu kan 600.000 barel ya. Total ya? Totalnya. Dan sebagian daripada lapangan-lapangan minyak itu kontraknya udah beralih pada negara dan diberikan ke Pertamina.
Jadi boleh sekarang dikatakan Pertamina itu menguasai 70% ya. Oh, udah 70%. Tapi 70% dari jumlah yang sangat kecil gitu ya. Jadi 600.000 barel ya. Ya enggak? Ya, ya. Cita-cita kita kan sebenarnya 70% dari 2 juta barel, bukan 600.000 barel ya. Jadi kenapa Pertamina besar? Karena dikembalikannya kontrak-kontrak yang sudah berjalan sekian puluh tahun sudah habis kontrak pindah ke Pertamina. Dan cadangannya sudah berkurang banyak. Cadangan sudah hampir habis. Dan herannya sekarang banyak kontraktor besar seperti Chevron, seperti Metal Caltech, Chevron ya, dan perusahaan-perusahaan lain itu udah minggat, tidak mau lagi ke Indonesia. Nah, ini satu hal yang pemerintah harus memberikan perhatian bagaimana kembali menarik partner-partner yang punya kemampuan bagus itu. Ya. Nggak bisa Pertamina saja yang menggarap itu semua modalnya ya, masalah. Oh, nggak bisa. Pertamina pun ya harus mengundang mitra. Mitra. Jadi itu puluhan miliar dolar, bukan 1-2 miliar dolar, puluhan miliar dolar kita perlukan itu. Ya. Nah, itu. Jadi maksud saya apa yang disampaikan Bung Hatta itu tetap kita pegang. Ya kita mulai lebih hebat dari sekarang gitu ya. Itu yang saya maksud. Ya. Ya, contoh yang kan Mahakam sudah kembali, tapi itu sudah jauh berkurang ya cadangannya. Jauh berkurang cadangan. Rokan juga begitu ya. Rokan juga begitu. Jadi itu. Nah, sekarang energi kita upayakan baru terbarukan ya. Baru dan terbarukan. Tapi satu ingat, jangan meninggalkan migas. Ya. Kita mengacu kepada planning kita tahun 2040-2050, walaupun waktu itu energi baru ya, tetap fosil itu tetap dipakai di Indonesia. Ya. Beralih ke sumber daya yang lain ya, kita kemarin baru tahu Indonesia bisa mayoritas di Freeport ya. Ya. Tentu sini langkah maju yang kita harapkan. Kira-kira seberapa besar pengambil alian ini bagi pendapatan negara atau semua itu seberapa signifikan ya Freeport ini misalnya? Iya, artinya begini, memang Freeport itu udah berjalan puluhan tahun, tetapi rupanya ditemukan lagi sumber-sumber baru ya. Jadi kita harapkan bahwa produksi Freeport itu tetap signifikan ya untuk Indonesia. Perlu dicatat sebetulnya keinginan untuk Indonesia menguasai ya itu udah lama sebetulnya ya. Ada buku yang diterbitkan oleh penulisnya itu Bapak Dr. Simon Sembiring, dulu pejabat di Kementerian SDM. Beliau juga di sana mengeluhkan kenapa nasionalisasi pada bidang mineral ini sangat lambat ya. Jadi mungkin bagi pemerintah bisa membaca buku itu lebih luas ya. Bagaimana itulah beliau menyesalkan kenapa itu berjalan lambat lah gitu. Ya. Walaupun akhirnya 51% untuk negara kita ya. Jadi kita harapkan ke depan bahwa lebih dipermudah lah ya pengalihan aset atau penguasaan perusahaan-perusahaan mineral itu kepada negara gitu. Itu yang jadi harapan sekarang itu. Lebih diperluas lagi ya. Diperluas lagi gitu. Nah sekarang kan kebijakan pemerintah juga melarang ekspor nikel, kemudian digugat oleh BTU. Itu kaitannya tadi dengan konstitusi kita itu gimana kira-kira, Prof? Ya mungkin. Mungkin juga karena kita menguasai nikel itu ya, kita juga tidak ingin ya bahwa kemudian timbul kartel-kartel yang menguasai nikel kita ya. Makanya itu kebijakan pemerintah itu melarang ekspor nikel ya. Tapi bukan melarang artinya
tidak boleh dijual, karena kalau dijual kita dapat apa kan gitu ya. Artinya sebagai core, sebagai bahan mentah tidak boleh bahan dijual, mentah nggak boleh. tapi harus diproses dulu di Indonesia sehingga nilai tambahnya kita menikmati kan itu ya. Ya betul. Jadi undang-undang atau peraturan tentang itu sudah lama dikeluarkan bahwa setiap penambang itu harus menyiapkan namanya refining, smelter dan refining. Sehingga yang diekspor itu adalah logam-logamnya dalam bentuk logamnya, bukan dalam bentuk bahan mentah. Itu sebetulnya makanya ekspor nikel menurut saya itu ekspor nikel yang dalam bentuk bahan mentah yang dilarang itu begitu. Ya betul. Ya, itu. Tadi kita bahas soal PLN ya, listrik. Ya. Saya pernah tahu Prof juga punya usulan tentang bagaimana kalau ada kemandirian listrik itu melalui koperasi. Mungkin bisa dijelaskan, Prof. Ya, jadi ya kita mengacu kembali kepada apa yang disampaikan Bung Hatta ya. Bung Hatta berkali-kali dalam pidatonya maupun dalam buku-bukunya mengenai prinsip koperasi itu ya. Jadi memang kalau Bung Hatta kalau itu penjual bakso tidak usah pakai koperasi ya. Boleh sendiri ya. Tapi kalau perusahaan sebagai PLN itu harus koperasi, harus dimiliki bersama ya. Karena kan prinsip daripada butir satu dari Undang-Undang 45 pasal 33 bahwa itu dilakukan sebagai usaha bersama dan azas kekeluargaan gitu ya. Nah, usaha bersama itu artinya semua orang merasa memiliki gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya itu majikan atau buruh ya. Dengan demikian akan dapat dipastikan jaminan bahwa perusahaan itu akan lebih kuat ya. Akan lebih langgeng gitu ya, dan itu dibuktikan oleh berbagai koperasi besar di luar negeri gitu ya. Nah, itu yang diharapkan mudah-mudahan PLN itu diubah jadi koperasi gitu ya. Itu harapan kita. Tidak hanya PLN, berbagai perusahaan-perusahaan besar lain yang baik itu perusahaan milik negara maupun swasta. Walaupun sebetulnya kita oke lah perusahaan yang sudah ada silahkan berdiri ya. Kita juga tidak boleh mengubah ya. Tapi kecuali kalau perusahaan-perusahaan negara bisa diubah jadi koperasi. Tapi untuk perusahaan-perusahaan swasta kita usahakan arahkan supaya itu dalam bentuk koperasi gitu ya. Misalnya nanti muncul perusahaan baru seperti Astra ya, tapi bukan perusahaan yang milik pemilik modal, tapi pemilik koperasi dan sebagainya. Saya rasa begitu harapannya nanti. Iya. Konkretnya kalau untuk listrik itu memang sudah saya pernah dengar di Amerika itu memang sudah biasa itu listrik itu dikuasai oleh koperasi ya, masyarakat, sehingga soal harga, soal itu nanti terjadi suatu yang fair gitu ya. Fair. Ini. Tapi kalau untuk Indonesia, bukankah kita dijamin oleh PLN yang disubsidi? Jadi kalau misalnya kita serahkan kepada masyarakat membentuk koperasi, apakah itu bisa lebih efisien atau bisa menguntungkan masyarakat luas itu? Kira-kira. Ya, jadi subsidi itu bisa berbagai cara misalnya. Ya, artinya tidak harus, kita dari dulu mengatakan, saya juga mengatakan dulu dalam bidang migas, subsidi itu jangan dari sisi harga. Subsidi itu harus langsung kepada masyarakat. Ya. Masyarakat membeli langsung dengan ke PLN dengan harga yang oleh PLN itu dianggap harga yang menjamin keeksistensinya ya, aslinya. Keberlangsungan PLN. Keberlangsungan PLN itu ya. Nah, supaya rakyat itu mampu, yang tidak mampu diberi subsidi langsung. Sebetulnya itu yang kita harapkan, karena subsidi harga itu kurang kurang apa ya namanya? Mandiri ya. Kurang mandiri gitu ya. Jadi subsidi tetap kita lakukan, tapi subsidinya langsung. Nah, dari dulu kita mengharapkan demikian gitu ya. Nah, ya gitu. Jadi memungkinkan ya suatu masyarakat yang belum tersentuh PLN gitu ya. Di masyarakat terpinggir ya, pinggirnya PLN belum masuk. Kemudian masyarakat itu atas dorongan mungkin juga bantuan atau apa, mengembangkan energi baru terbarukan, membangkitkan listrik
yang untuk masyarakat itu sendiri. Itu dimungkinkan ya? Itu yang dimungkinkan, dan mungkin sudah ada beberapa contoh sebetulnya ya. Jadi misalnya apa yang disebut di pulau-pulau T3 itu loh, terluar, tertinggal, terpinggirkan, atau terpencil juga bisa. Terpencil ya bisa juga itu. Tapi pulau-pulau itu punya potensi, baik dari sisi biomas ya. Misalnya pulau itu cukup luas, dia punya lahan ratusan dan ribuan hektar yang bisa dipakai sumber biomas. Nah, bikinlah sana pembangkit biomas. Atau pulau itu mungkin tidak punya hutan yang luas, tapi punya lahan. Bangkitlah listrik energi baru, yaitu listrik solar ya, matahari. Tapi bagaimana cara membangunnya, kan pertanyaan begitu. Betul. Kalau diharapkan ke rakyat sana membangun, mana mungkin. Itu kan investasinya gede gitu ya. Untuk itu mungkin pemerintah sendiri sudah memikirkan hal itu. Pemerintah mengatakan, hai swasta, bangunlah di sana itu pembangkit listrik secara off grid gitu ya, tidak nyambung kepada PLN-nya listrik. Kemudian lakukan kajian, dan kalau itu ekonomis, apa salahnya kalau dibangun? Untuk itu pemerintah memberikan harga yang menarik. Sudah ada peraturannya. Makin terluar pulau itu, harga yang diberikan pemerintah itu makin tinggi. Itu ada faktornya ya. Jadi perusahaan itu banyak tuh, perusahaan penyuplai pembangkit energi baru, dia bisa mengkaji, kalau saya di sini, ini menguntungkan gitu ya. Itu pertama gitu. Tapi rakyat bagaimana gitu ya? Rakyat kan tentu akan senang kalau bisa membeli listrik ya, dari perusahaan itu ya. Dan apakah itu bisa kooperasi? Justru itu kesempatan bagi rakyat untuk membuat kooperasi, bekerja sama dengan perusahaan itu, dan itu diwajibkan pemerintah misalnya. Jadi sekarang bagaimana rakyat itu digerakkan? Ayo bikin kooperasi. Kami tidak punya uang, nggak apa-apa lah. Jadi aja lah, simpanan wajib itu yang gampang, yang murah-murah dulu gitu ya. Tapi ada organisasinya. Tapi organisasi yang akhirnya menjadi organisasi profesional, yang peserta anggota koperasi itu memahami ya lika-liku koperasi dan kerjasama dengan perusahaan itu. Itu bagaimana kita menggerakkan penduduk untuk mau demikian, itu satu persoalan. Itu kita harapkan ada pemerintah atau lembaga-lembaga swasta yang mau membantu untuk melakukan pendidikan kepada penduduk untuk bisa melakukan koperasi. Jadi perlu itu pendidikan. Kalau tidak, penduduk tidak mengerti juga. Gitu ya. Dan banyak sekali untungnya gitu ya. Ada itu kami pernah berkenalan dengan perusahaan ekspor ikan. Dia bilang, Pak Mezar, kalau Pak Mezar bisa membuat energi baru di sana, dan kemudian ternyata nelayan itu banyak produksi ikannya, kita bangunkan gudang pendingin, semua ikan yang dapat dikumpulkan di sana, dan pada saatnya kami datang dengan kapal kami ambil ikan itu dengan harga jauh lebih besar dari harga yang sekarang dijual. Itu menaikkan ekonomi dari rakyat setempat gitu ya. Jadi itu Pak. Jadi ini potensi yang bisa digali dan sangat realistis ya. Tapi memerlukan ide, memerlukan dukungan pemerintah, mungkin bantuan. Juga butuh investor yang harus mendapat untung. Dan juga butuh masyarakat yang bisa memahami ya, mengorganize ini melalui koperasi. Sehingga ini sesuatu yang sangat mungkin, sangat realistis, sangat bisa dilakukan, tapi perlu effort ya, yang cukup dari berbagai pihak ya. Betul. Berbagai pihak. Jadi mungkin perguruan tinggi, barangkali bikin FS-nya atau mendidik, atau kemudian pemerintah dari mungkin dinas koperasinya mendidik masyarakat, pemerintah dari segi kebijakannya, energinya. Jadi ini suatu potensi ya yang bisa sangat mungkin untuk kita kembangkan itu. Sangat mungkin ya. Jadi mungkin yang pertama kali itu ya pemerintah bersama dengan universitas datang ke pulau itu, melakukan kajian, melakukan studi kelayakan.
start awalnya begitu, Betul, gitu ya, gitu terasa gitu. Ya, kan mahasiswa juga perlu objek untuk meneliti kan. Jadi betul, jangan ya, penelitiannya hanya masuk laci aja, tapi kalau ini udah mulai aplikabel gitu ya. Aplikabel ya. Jadi ini semua bermanfaat, kita manfaatkan potensi perguruan tinggi, potensi masyarakat, potensi LSM, termasuk Yayasan Prokamatur Bung Hatta mungkin ya, yang bisa mendrive ini, dan juga pemerintah yang bisa juga meyakinkan pemodal asing atau pemodal investor, nggak harus asing investor nasional juga mungkin untuk mulai. Jadi saya kira menarik sekali. Pemirsa PKTV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan wawancara kita, saya dengan Prof. Aizar Rahman ini bisa terdeliver dengan baik dan apa yang kita bahas bisa menjadi kenyataan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.